Oke, kita masuk ke pembahasan hukum gravitasi, yakni hukum Kepler. Di mana hukum Kepler ini berbunyi masing-masing hukum Kepler 1, 2, 3. Yang pertama, hukum Kepler 1, semua planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari sebagai pusatnya. Kemudian yang kedua, garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Kemudian hukum Kepler ketiga, kuadrat periode dari setiap planet berbanding lurus dengan pangkat 3 dari jarak planet tersebut ke matahari. Kita bahas satu-satu hukum Kepler. Nah, hukum 1 Kepler, semua planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari sebagai pusatnya. Nah, kita lihat di sini dari model lintasan planet, lihat di gambar. Di sini kita lihat Nah, di sini matahari berada pada salah satu titik fokus. Nah, kita ambil di sini fokus di sini. Nah, ketika planet bergerak mengelilingi matahari, maka ada titik terdekat antara planet ke matahari dan titik terjauh. Nah, di sini ada titik terdekat di sini. Nah, titik terdekat ini disebut sebagai titik perihelion, titik terdekat planet ke matahari. Kemudian titik terjauh dari planet ini pada posisi di sini ke sini ini merupakan titik terjauh dari planet ke matahari yang disebut sebagai titik aphelion. Oke. Sekali lagi, ada dua titik ketika planet bergerak mengelilingi matahari, yaitu titik terdekat yang disebut sebagai titik perihelion. Yang kedua, titik terjauh yang disebut sebagai titik aphelion. Nah, kemudian benda yang terikat benda lain oleh gaya berbentuk inverse square law akan bergerak dalam lintasan elips. Nah, di sini persamaannya kita punya F sama dengan G, konstanta gravitasi M1 kali M2 per R kuadrat. Oke, kemudian hukum Kepler 2, garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu luasan garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Ingat di sini luasan yang sama dalam waktu yang sama. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ASB ini luasannya sama dengan CSD. Jadi luasannya ASB ini akan sama dengan CSD. Dengan luasan yang sama dan waktu yang sama, artinya kita bisa simpulkan saat planet bergerak dari A ke B, bagaimana kecepatannya, dari C ke D, bagaimana kecepatannya, sementara dikatakan bahwa luasan yang sama dan waktu yang sama. Artinya bahwa pada titik perihelion atau titik terdekat di sini dari C ke D, nah dia memiliki kecepatan maksimum. Sementara dari A ke B, titik perihelion ini kita lihat jaraknya sangat lebih kecil ya daripada C ke D. Nah, ini dia memiliki kecepatan minimum. Jadi ketika dia pada posisi perihelion, kecepatannya merupakan kecepatan maksimum si planet ini. Dari C ke D memiliki kecepatan maksimum, sementara dari A ke B ini yang jaraknya lebih kecil ketimbang C ke D, dia memiliki kecepatan minimum di titik aphelion ini. Jadi kita lihat ada kecepatan minimum dan kecepatan maksimum ketika planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan elips ini ya. Jadi dalam hukum 2 Kepler ini, garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Jadi dari A ke B, C ke D itu waktunya sama. Jadi A ke B, C ke D waktunya sama. Berarti ada perbedaan kecepatan di situ ya. Titik perihelion C ke D ini planet memiliki kecepatan maksimum, artinya lebih cepat C ke D
Kemudian A ke B itu merupakan kecepatan minimum. Kecepatan minimum artinya C ke D itu dia kecepatannya lebih cepat ketimbang kecepatan A ke B. Oke, waktunya sama. Berarti di sini kita bisa simpulkan dengan waktu yang sama nyampainya A ke B, C ke D misalkan sama-sama 10 menit misalkan. Berarti yang membedakan adalah kecepatannya. Kemudian selanjutnya hukum 3 Kepler, yaitu Q kuadrat periode dari setiap planet berbanding lurus dengan pangkat 3 dari jarak planet tersebut ke matahari. Atau bisa kita tulis T kuadrat sama dengan KR pangkat 3 dengan K sama dengan 4pi kuadrat per GM. Untuk orbit yang mengelilingi matahari, konstantanya sama dengan 2,97 kali 10 pangkat minus 19 sekon kuadrat per meter kubik, dimana K itu tidak bergantung pada massa planet. Nah, atau kita bisa tulis juga untuk bisa kita tulis untuk melihat di sini T1 untuk membandingkan dengan planet lain. Kita juga bisa tulis di sini ini T1 per R1 kuadrat sama dengan T2 pangkat kuadrat T1 kuadrat per ini pangkat 3 ya. Jadi kita bisa tulis T, Bapak tulis ulang lagi, T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3, dimana T1 itu merupakan periode planet pertama, T2 ini periode planet kedua, R1 adalah jarak planet pertama dengan matahari, kemudian R2 ini jarak planet kedua dengan matahari. Oke, jadi kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Nah, untuk apa? Nah, aplikasinya hukum 3 Kepler ini adalah untuk menentukan massa matahari atau benda lain yang mempunyai satelit yang mengelilinginya, dengan asumsinya adalah orbit berupa lingkaran. Kemudian hukum Kepler juga berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Brahe. Kemudian Newton mendemonstrasikan bahwa hukum ini adalah konsekuensi dari gaya gravitasi antara dua benda bersamaan dengan hukum gerak Newton. Nah, hukum Newton tentang gravitasi umum itu setiap partikel dalam alam semesta menarik partikel lain dengan gaya yang berbanding lurus dengan perkalian massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar mereka. Nah, ini persamaannya. G adalah konstanta gravitasi dengan nilai G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, sebagai tugas, silahkan jawab. Pertama, bagaimanakah terjadinya pasang surut air laut? Yang kedua, bagaimanakah besarnya medan gravitasi di dalam bumi? Ketiga, seperti apakah teori Einstein tentang gravitasi? Keempat, apa itu black hole? Silahkan dikerjakan untuk tugas. Terima kasih.